Poco F6, apa sih yang ada di benak teman-teman ketika kemarin sudah nonton video unboxingnya? Coba tulis dulu di kolom komen ya sebelum kita lanjut ke videonya. Tapi setelah saya kemarin di video unboxing itu nge-spill ya, kayak dia tuh sudah pakai performa yang ngebut Snapdragon XS Gen 3, lalu RAM-nya 12GB, storage-nya 512GB, dan ngecasnya super ngebut 90 watt turbo charging. Nah, di video kali ini saya nggak akan review detail-detail banget, tapi saya akan ngasih beberapa poin penting yang mungkin ketika teman-teman kemarin nonton video unboxingnya masih ragu tuh mau beli si Poco F6 ini atau nggak beli sekalian setelah nonton video ini. Jadi apa aja sih poin-poin penting ketika teman-teman mau beli Poco F6 ini? Saya Koko, tonton videonya sampai selesai ya. Poin pertama yang paling penting tentu di sisi performanya. Ya, Poco F6 ini memang membawa prosesor Snapdragon XS Gen 3 yang memang super ngebut kok. Di atas kertas pun juga Snapdragon ini tuh memang ngebut ya. Apalagi dengan pendukung-pendukung kayak RAM gede, terus ROM juga menggunakan UFS 4.0. Terbukti di pengetesan benchmarknya bisa dapat skor yang tinggi-tinggi semua. Kayak Antutu versi 10 dapat 1,3 jutaan. Storage testnya sendiri bisa di 172.000. Lalu di 3D Mark Wildlife Extreme, overall skornya di 2537, average FPS-nya 15,20 dengan stability 84,9%. Yang menarik ketika dipakai untuk main game karena bisa dapat settingan rata kanan dan ada fitur Wild Boost Optimization 3.0. Dengan fitur ini, kamu bisa mendapatkan pengalaman main game yang lebih imersif lagi. Seperti main game di PUBG Mobile, bisa dapat settingan rata kanan 120 fps. Ya, tentu smooth, FPS-nya memang stabil dan minim banget frame drop-nya. Nggak ada tuh lag-nya. Gironya pun juga smooth ya berkat giro hardware. Mengaktifkan mode Wild Boost tentu bikin gambarnya lebih jernih dan detail. Serta SDR-nya juga lebih terasa. Namun ada konsekuensinya, yaitu suhu yang cepat panas. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 12% dengan suhu naik sampai 47 derajat Celcius. Terus di game Genshin Impact juga bisa nih disetting rata kanan 60 fps. Di sini juga terbilang aman dan stabil di awal permainan. Namun setelah lebih dari 10 menit terasa ada frame drop-nya, apalagi ketika lagi war ada full animasi keluar tuh jadi berasa penurunannya. Dengan Wild Boost, gambar jadi lebih detail hingga bisa ke 1,5K, tapi ya sama kayak PUBG tadi, suhunya cepat panas. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 14% dengan suhu naik ke 47 derajat Celcius. Lain cerita jika main game Mobile Legends. Di sini jelas bisa dapat settingan rata kanan. Grafiknya jelas smooth banget, detailnya juga bagus ketika kita mengaktifkan Wild Boost-nya. Main mau pakai skin yang full animasi pun dihajar habis semuanya sama Poco F6. Suhu di handphone juga masih stabil aja. Nggak berasa peningkatan panasnya. Saya nggak ngukur FPS-nya sih, cuman yang jelas smooth banget nih. Nggak ada frame drop-nya. Ya, buat main game kayak gini mah pasti dihajar lah sama si Poco F6. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu di 43 derajat Celcius. Baterai 5000 mAh memang jika buat digeber nggak seirit itu ya, cukup wajar sih. Dalam pengetesan nonton YouTube juga selama 1 jam baterainya berkurang 6%. Tes di PC Mark Battery Life bisa dapat 12 jam 48 menit. Ngecasnya untuk sampai 100% butuh waktu sekitar 50 menit saja ketika menggunakan mode boost 90 watt turbo chargingnya. Sebenarnya sih kalau mau ngirit tinggal nggak usah mengaktifkan mode Wild Boost saja dan pakai refresh rate yang standar. Cuman ya kalau sekelas flagship itu terbilang irit juga. Dari benchmark dan pengetesan main game tadi, Snapdragon XS Gen 3 di Poco F6 ini memang super ngebut. Apalagi dengan fitur Wild Boost-nya jadi bikin main game lebih terasa menyenangkan. Walaupun tentu bakalan terasa lebih panas, tapi itu juga bakalan di-maintain dengan bagus kok berkat Liquid teknologi 4.0-nya yang ngejaga kondisi smartphone nggak sampai overheat ketika lagi dipakai bermain game dengan ekstrim. Tapi kalau kamu main gamenya yang nyantai sih ya nggak bakalan sepanas itu juga kok. Poin penting lagi kalau menurut saya yaitu di bagian kamera. Ya, Poco F6 ini cuma dibekali 2 kamera belakang dengan konfigurasi main kamera 50MP OIS dan ultrawide kamera 8MP. Serta dilengkapi dengan LED flash yang kayak ring LED ini.
Menurut saya untuk sebuah smartphone yang katanya real flagship killer, konfigurasinya ini terbilang minim. Patutnya kalau ada telefoto ini sudah jadi poin penting ya di smartphone flagship saat ini. Jadi apakah Poco F6 ini masih bisa menyandang flagship killer? Gimana menurut teman-teman? Sedangkan untuk kamera depan ada 20 megapiksel selfie kamera yang bisa diandalkan. Bicara soal hasil fotonya, menurut saya sensor Sony IMX882 memang dapat bekerja dengan baik di segala kondisi. Mau itu backlight sampai di kondisi yang kurang cahaya pun bisa diandalkan kok. Kualitas fotonya terbilang baik, detailnya juga bagus, dynamic range juga luas, warnanya nggak banyak di-adjust, masih dengan ciri khas Poco yang terbilang netral. Dan buat cewek-cewek mungkin kurang cocok nih karena warnanya kurang ngejreng, jadi perlu diedit tipis-tipis. Di mode portrait walaupun nggak ada lensa pendukung, separasi blurnya terbilang rapi. Warnanya masih sama dengan mode auto, skin tone juga cakep, pas, nggak ada yang dilebihin. Kalau di ultrawide hasilnya nggak jauh beda dengan kamera utamanya. Warnanya tetap masih sama, dengan yang berkurang itu detail dan dynamic range-nya. Tapi ternyata 8 megapiksel tuh cukup banget hasilnya jika mau kamu posting di sosial media. Distorsinya pun juga minim banget, jadi nggak kelihatan. Terus untuk kamera depan, memang sudah cukup bagus, detailnya dapet, backlightnya juga bisa ditangkap dengan baik, mau pakai portrait juga cukup rapi. Sedangkan kalau di mode malam langsung beda tuh antara main kamera dan ultrawide, dimana main kamera berasa masih dapat detailnya. Walau kadang noise tetap muncul meski minim dan karakter warnanya masih konsisten. Begitu pula di kamera depannya masih terlihat bagus. Lanjut di video, kualitasnya juga oke, stabilisasinya bagus, smooth, detailnya juga dapat, warnanya cenderung netral dan ini sih saya suka ya. Coba deh lihat sendiri ini beberapa sampelnya. Poin ketiga yaitu layar. Layar Flow AMOLED dot display 6,67 inch resolusi 1,5K 2720x1220 pixel, 100% DCI P3 SDR10 Plus dan refresh rate sampai 120 Hz. Bezel kiri kanan atas bawah juga tipis banget, beneran deh, ini tuh kayak kelas flagship gitu. Kualitas layarnya jelas sudah bagus, untuk dibawa di luar ruangan masih aman. Di dalam ruangan warnanya pun juga dapat, cukup gonjreng. Touchscreen-nya responsif, in-screen fingerprint sensornya punya respon yang bagus juga. Soal layar juga tenang aja, udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Poin selanjutnya lagi nih, satu hal yang langsung membuat saya nyaman ketika selesai unboxing kemarin, yaitu di bodinya. Ya bener, ukurannya tuh nggak begitu gede, handheldnya tuh ramping dan tentu framenya yang tipis juga. Untuk tangan saya yang terbilang gede, ukurannya tuh terbilang pas. Nah sayangnya ini nggak didampingi dengan desainnya yang terkesan biasa, alias simple dan kurang berasa flagshipnya. Ya balik lagi soal preferensi masing-masing ya. Mungkin ada juga yang suka dengan desain sederhana seperti ini. Saya sendiri sih no complaint sih. Beberapa poin lagi yang perlu diperhatikan apalagi buat user baru yang mau beli Poco F6, yaitu UI-nya. Nah, ini mungkin sudah kamu rasakan di beberapa handphone Poco dan Xiaomi ke belakang. Ketika kita menurunkan shortcut settingnya ini, tombol editnya tuh pas di tombol home. Jadi harus dinaikin sedikit. Lalu, ya tentu iklan masih muncul di beberapa aplikasi. Selain itu, IP64 Splashproof Protection dan NFC juga tersedia. So, kesimpulannya setelah saya sebut beberapa poin tadi, apakah Poco F6 ini masih worth it untuk teman-teman beli? Jujur, sampai video ini dibuat, saya masih belum tahu harga pastinya Poco F6 ini ketika rilis ya. Tapi kalau berpatokan dengan harga dari luar kemarin, menurut saya Poco F6 ini masih layak dibeli dan worth it banget tentunya.
Performa jelas super ngebut, layar Super AMOLED jelas bagusnya. Kamera 50 megapiksel Sony IMX882 hasilnya juga oke-oke semua kok. Mungkin kalau bisa dibilang kurangnya yaitu nggak adanya telefoto di Poco F6 ini. Jadi berasa kurang flagship killernya gitu. Juga desain yang terlihat sederhana ini nggak memberikan kesan mewah, membuat Poco F6 ini nggak terlihat seperti smartphone flagship gitu. Tapi ya balik lagi soal preferensi masing-masing ya. Mungkin ada juga yang suka dengan desain simple seperti ini. So jelas ya kalau Poco F6 ini masih worth it untuk teman-teman beli. Jadi buat teman-teman yang berminat mau beli, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan saran saya sih langsung aja beli ketika flash sale. Karena itu harganya super menarik pastinya kalau dari Poco ya. Untuk link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau misalkan teman-teman juga sudah beli Poco F6 ini, gimana komentarnya? Silahkan tulis di kolom komentar. So, saya Koko. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.